penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Tanjakan Angker. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Dan jangan lupa, rekomendasi belanjaan kali ini dari Mimin adalah panci. Buat teman-teman yang sedang mencari panci, langsung saja klik di keranjang belanja Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Dibeli. Aku bukan orang yang mudah percaya dengan cerita-cerita mistis, terutama yang berkaitan dengan perjalanan horor atau tempat-tempat angker. Tapi kejadian ini mengubah pandanganku. Seorang teman kantorku yang bernama Andi, yang biasanya kalem dan tidak mudah terpengaruh, datang suatu hari dengan wajah pucatnya. Matanya terlihat lesu dan sorotnya seperti menyimpan ketakutan yang mendalam. Waktu itu aku penasaran, karena Andi adalah orang yang sangat rasional, bahkan seringkali meremehkan cerita-cerita horor. Tapi kali ini dia berbeda. Suatu sore, setelah jam kerja, saat kami sedang mengobrol santai, dia mulai bercerita tentang pengalaman yang membuatku merinding hanya dengan mendengarnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya kamu akan percaya atau tidak, katanya waktu itu. Tapi apa yang aku alami itu nyata. Ini terjadi saat perjalanan pulang dari acara keluarga. Aku, Mira, dan Sari, kami hampir tidak kembali dari tanjakan itu. Suaranya bergetar, dan aku bisa merasakan betapa nyata ketakutannya. Apa yang terjadi padanya adalah pengalaman horor yang mengubah hidupnya. Andi bercerita dengan detail bagaimana malam itu terasa biasa saja pada awalnya, sampai mereka tiba di tanjakan angker yang penuh misteri. Malam mulai menyelimuti langit ketika Andi bersama keluarganya, istri tercinta Mira dan putri mereka yang masih duduk di kelas 4 SD, Sari, melakukan perjalanan pulang setelah mengunjungi kerabat. Suasana di dalam mobil terasa tenang, diiringi suara radio yang mengalunkan lagu lembut. Sari yang duduk di kursi belakang asik bermain dengan boneka favoritnya, sesekali menggumamkan lagu anak-anak. Sementara itu, Mira yang duduk di kursi depan memandangi pemandangan luar yang perlahan-lahan semakin gelap. "Ya, sudah jam berapa sekarang?" tanya Mira memecah keheningan. "Sudah hampir jam 9, Bu," jawab Andi sambil melirik jam di dashboard mobil. "Kita sudah setengah perjalanan. Kalau tidak ada halangan 1 jam lagi kita sampai." Mira menarik nafas dalam-dalam, merasa sedikit lelah setelah perjalanan panjang itu. Matanya tertuju pada jalanan yang mulai menanjak. Di kejauhan sebuah tanjakan curam yang terkenal. Di antara para pengendara terlihat seperti bayangan raksasa yang mengintai di tengah malam. "Kita akan melewati tanjakan angker ya?" Mira bertanya dengan nada was-was. Andi mengangguk meskipun matanya fokus ke depan. "Iya, tapi tidak apa-apa, jalanan sepi. Kita bisa cepat sampai kalau melewati jalan ini." "Tapi aku tidak suka tanjakan itu ya." Mira menghela nafas. "Orang-orang selalu bilang tempat itu angker. Sudah banyak kejadian aneh di sana kan? Kecelakaan, penampakan." Sari yang duduk di kursi belakang mendengarkan dengan telinga terjaga. "Penampakan apa, Bu?" tanyanya polos, membuat Mira tersenyum kecut. "Tidak ada apa-apa sayang," sahut Mira mencoba menenangkan anaknya. "Itu cuma cerita orang-orang, jangan dengarkan ya." Namun, meskipun mencoba menenangkan Sari, Mira sendiri tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak.
yang semakin menguat saat mereka mendekati tanjakan angker. Kabut mulai turun, menghalangi pandangan, membuat suasana semakin mencekam. Udara di luar mulai terasa dingin, padahal sebelumnya tidak sedingin ini. Suara serangga malam yang biasanya ramai kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang membuat bulu kuduk merinding. Tanjakan Angker adalah nama yang diberikan oleh penduduk setempat untuk tanjakan curam ini, bukan hanya karena tingkat kesulitannya, tapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyelimuti tempat tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa tanjakan ini bukan sekedar jalur menantang bagi pengendara, melainkan tempat di mana banyak kecelakaan misterius terjadi. Sebagian besar korban dilaporkan melihat sesuatu yang aneh sebelum kecelakaan terjadi. Sosok-sosok tidak kasat mata yang berdiri di pinggir jalan, atau penampakan bayangan besar yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan mereka. Orang-orang mengatakan bahwa tanjakan itu dihuni oleh roh-roh penasaran, terutama sosok wanita tua yang sering terlihat berdiri di tikungan tanjakan. Kabarnya, dia adalah arwah seseorang yang pernah meninggal secara tragis di sana, dan kini gentayangan mencari korban baru. Saat mendekati tanjakan itu, Mira merasa semakin tidak nyaman. Ia melirik ke kaca spion berharap tidak melihat apapun yang aneh. Namun, keheningan di sekitar mereka semakin mencekam, seolah alam sendiri sedang menahan nafas. "Ya, tolong pelan-pelan ya," ujar Mira pelan. Nada suaranya penuh kecemasan. "Aku tidak mau terjadi apa-apa." Andi melirik istrinya dan mencoba tersenyum. Meskipun dalam hati ia juga merasakan kegelisahan yang sama. "Tenang saja, Bu. Kita cuma perlu melewati tanjakan ini, dan setelah itu jalanan akan rata lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun, meskipun ia berusaha terlihat tenang, suasana di sekitarnya seolah berubah. Jalanan yang tadinya terasa biasa mulai tampak lebih gelap dan tidak bersahabat. Kabut semakin tebal, membuat lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Pohon-pohon di sisi jalan terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang mengintai dari balik kabut. Saat mereka mulai mendaki tanjakan, suara mesin mobil terdengar lebih keras, seolah sedang berjuang untuk melewati kemiringan. Jalanan terasa lebih sepi, dan Andi menyadari bahwa mereka belum berpapasan dengan kendaraan lain sejak beberapa kilometer yang lalu. "Kenapa tidak ada mobil lain di sini ya?" tanya Mira dengan suara pelan, seolah tidak ingin mengundang sesuatu yang lebih menakutkan. "Mungkin sudah malam, orang-orang sudah pada pulang, Bu," jawab Andi, meskipun dirinya sendiri merasa aneh dengan keheningan ini. Mereka terus melaju pelan, dengan hanya suara mesin dan deru nafas yang terdengar. Sari, yang tadinya sibuk bermain dengan bonekanya, tiba-tiba menjadi diam. Dia memandang keluar jendela dengan ekspresi takut, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Ayah, Ibu, aku tidak suka tempat ini," Sari akhirnya berkata pelan. Mira menoleh ke arah putrinya. Wajahnya terlihat cemas. "Tenang Sari, kita hampir sampai. Sebentar lagi kita keluar dari sini." Namun, Sari hanya memeluk bonekanya erat-erat dan berbisik pelan. "Aku merasa ada yang mengawasi kita." Mendengar itu, bulu kuduk Andi langsung berdiri. Hawa dingin yang tidak wajar memenuhi mobil meskipun jendela tertutup rapat. Ia menelan ludah, berusaha menepis perasaan aneh yang mulai muncul dalam pikirannya. Tetapi semakin mereka mendaki, suasana di dalam mobil semakin tegang, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka, meski tidak terlihat. Di kejauhan, samar-samar, Andi melihat bayangan berdiri di pinggir jalan. Tanpa ia sadari, kakinya mengendurkan gas, memperlambat mobilnya. Bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya tampak lebih jelas di bawah sorotan lampu mobil.
Sosok itu adalah seorang perempuan tua dengan pakaian putih yang kusut, rambutnya panjang dan acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Mira tiba-tiba menggenggam lengan Andi dengan erat. "Ya, jangan berhenti. Tolong jangan berhenti di sini." Suaranya hampir berbisik penuh ketakutan. Namun Andi yang terkejut dengan kemunculan sosok itu memperlambat mobil lebih jauh hingga hampir berhenti. Tangannya gemetar di atas setir dan pandangannya tidak bisa lepas dari perempuan tua itu. "Apa dia butuh bantuan?" gumamnya pelan, meskipun dalam hatinya ia merasa ada yang sangat salah dengan situasi ini. Tanjakan angker, tempat yang seharusnya hanya menjadi bagian dari perjalanan pulang mereka, kini berubah menjadi tempat penuh teror yang tidak terduga. Sesuatu sedang mengintai, dan keluarga kecil ini tidak sadar bahwa mereka sedang menuju malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Andi memperlambat mobil hingga hampir berhenti tepat di samping sosok perempuan tua itu. Cahaya lampu depan mobil menyorot langsung ke arahnya, memperlihatkan setiap detail dari sosok tersebut. Pakaian putihnya tampak kusut dan kotor, seolah-olah telah lama tidak dicuci. Rambutnya panjang, kusut dan menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan bibir yang pucat dan kering. Tubuhnya sedikit bungkuk, tapi anehnya ia tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri diam di tepi jalan, tidak bergeming meski lampu mobil menyorot tubuhnya. "Ya, tolong jangan berhenti," bisik Mira ketakutan. Matanya terus tertuju pada sosok itu. "Ini tidak benar, dia tidak bergerak sama sekali." Andi tidak menjawab. Matanya terpaku pada wanita tua itu, berusaha memahami apakah yang dilihatnya adalah manusia biasa atau sesuatu yang lain. Dia ingin yakin bahwa ini hanyalah orang tua yang kebetulan tersesat di jalanan yang sepi ini. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, sesuatu yang terasa tidak wajar. "Apa kita harus tanya dia butuh bantuan atau tidak?" gumam Andi, meski dalam hatinya mulai merasakan ketakutan yang perlahan menjalar. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, suara lirih dari kursi belakang membuatnya menoleh. "Ayah, Ibu, dia melihatku." Suara Sari terdengar gemetar. Andi dan Mira serempak menoleh ke arah Sari yang memeluk bonekanya erat-erat. Mata gadis kecil itu terpaku pada sosok wanita tua di luar yang masih berdiri kaku di tempat yang sama. "Apa maksudmu, sayang?" tanya Mira lembut, berusaha menenangkan putrinya. "Dia tidak bergerak kok." Sari menggeleng dengan keras, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, Bu, aku lihat dia menatapku dan tersenyum." Mira menelan ludah. Ia berbalik menatap kembali ke arah wanita tua itu. Wajahnya masih tertutup rambut, dan dari tempat mereka berada tidak mungkin melihat apakah dia benar-benar menatap Sari atau tidak. Tapi ucapan putrinya membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana mungkin Sari bisa merasa bahwa wanita tua itu menatapnya, padahal rambutnya menutupi wajah? "Ya, kita harus pergi sekarang," kata Mira dengan tegas. "Ini tidak benar. Aku tidak mau ada yang terjadi pada kita." Andi, yang juga mulai merasa tidak nyaman, mengangguk pelan. Ia menginjak pedal gas perlahan, berniat meninggalkan sosok itu secepat mungkin. Mobil mulai bergerak maju, tapi ketika mereka melewati wanita tua itu, Mira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wanita tua itu yang tadinya berdiri diam seperti patung, perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya terurai, memperlihatkan wajah pucat yang tidak bercahaya. Dan yang paling mengerikan, bibirnya benar-benar tersenyum. Sebuah senyum lebar yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi kuning dan tidak teratur. Mira menahan nafas, tidak berani bersuara. Senyum itu
meskipun kecil membawa hawa dingin yang mencekam. Wajah wanita itu sekarang terlihat sepenuhnya, dengan kulit yang keriput dan mata yang tertutup rapat. Namun, tampak seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. "Cepat ya, cepat!" teriak Mira tiba-tiba memecah kesunyian. Andi segera menginjak pedal gas lebih dalam, mencoba mempercepat mobil untuk menjauh dari tempat itu. Suara mesin menderu keras, tapi entah mengapa mobil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak lebih cepat. Ketika Andi melirik ke kaca spion, wanita tua itu sudah tidak terlihat di belakang mereka. Dia sudah pergi, gumam Andi lega, meski hatinya masih penuh dengan kecemasan. Namun kabut di sekitar mereka semakin tebal menambah suasana mencekam. Mobil terus mendaki tanjakan dengan lambat, seolah-olah medan ini menjadi lebih berat dan lebih sulit dari biasanya. Mira masih gelisah. "Kamu yakin dia sudah tidak ada? Apa kita benar-benar sudah meninggalkan dia?" Andi mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. "Iya, aku tidak melihat dia lagi di spion. Kita sudah jauh dari tempat tadi." Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Di kaca spion, meski jarak mereka sudah jauh, Andi tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya kembali merinding. Sosok wanita tua itu kini berdiri jauh di belakang mereka, tapi bukan itu yang membuatnya takut. Andi bisa melihat dengan jelas bahwa wanita itu tidak bergerak, namun tetap berada di tempat yang sama, seolah-olah sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Andi mengerutkan kening. Tidak mungkin sosok itu bisa tetap terlihat meskipun jaraknya sudah jauh. Jalan yang mereka lewati berkelok-kelok dan terhalang oleh kabut tebal. Namun entah bagaimana, sosok itu tetap jelas di kaca spion, berdiri di tengah kabut dan kegelapan. "Apa yang terjadi ya?" tanya Mira, menyadari ekspresi cemas di wajah Andi. "Tidak ada," jawab Andi cepat, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kita terus saja, sebentar lagi kita keluar dari tanjakan ini." Namun, di dalam hatinya, Andi merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang menunggu mereka di depan. Perasaan itu semakin menguat saat mobil terus merayap naik melewati kabut tebal dan jalanan berliku. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, dan mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya sedang menanti di akhir tanjakan. Mobil Andi terus merayap perlahan, melewati tanjakan yang semakin menanjak curam, dikelilingi oleh kabut tebal yang hampir tidak bisa ditembus oleh sorot lampu depan. Suasana di dalam mobil terasa semakin mencekam. Hawa dingin yang tidak wajar meresap ke dalam kendaraan, membuat Mira memeluk dirinya sendiri untuk menghangatkan badan. Sari yang biasanya ceria duduk diam di kursi belakang dengan mata terbelalak memandang keluar jendela. Wajahnya pucat. "Ayah, Ibu, kenapa kabutnya tidak hilang-hilang?" Suara Sari terdengar lirih penuh ketakutan. Dia melirik ke jendela samping. Tempat kabut tampak melingkari mereka seperti selimut kegelapan yang enggan pergi. "Tenang Sari," sahut Mira, mencoba terdengar tenang meskipun suara hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. "Kabut ini akan hilang sebentar lagi. Ayahmu tahu jalan. Kita akan segera keluar dari sini." Namun, Andi tahu bahwa kata-kata itu hanyalah penghiburan sementara. Kabut ini berbeda dari kabut biasa. Ketebalannya seolah-olah menyelimuti mereka dalam dunia yang terisolasi, memutus mereka dari kenyataan luar. Andi mengerutkan kening, berusaha melihat lebih jauh ke depan. Jalan di depannya tampak semakin kabur, hampir tidak terlihat lagi, seakan-akan mereka sedang melaju di atas awan gelap yang penuh misteri. Mira yang tidak tahan dengan keheningan aneh itu kembali berbicara,
Kali ini suaranya lebih pelan, penuh kekhawatiran. "Ya, kok jalannya jadi panjang sekali? Aku tidak ingat tanjakan ini sepanjang ini. Apa kita tersesat?" Andi menggeleng, meski matanya tetap fokus ke depan. "Kita tidak tersesat, Bu. Jalannya memang agak sepi malam ini. Mungkin kita terlalu lelah, makanya terasa lebih lama." Tapi dalam hatinya, Andi tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Tanjakan ini seharusnya sudah berakhir beberapa kilometer yang lalu. Namun mereka masih berada di jalur yang menanjak, terperangkap dalam kabut yang semakin pekat. Jalan yang biasa ia lewati berkali-kali sebelumnya, kini terasa seperti labirin tidak berujung. Ia melirik ke kaca spion, berharap melihat jalanan yang sudah mereka lalui. Tapi yang ia lihat hanyalah kabut putih pekat, tidak ada jalan, tidak ada tanda-tanda mereka sudah melewati sesuatu. "Ya, kenapa kabut ini tidak habis-habis?" tanya Mira lagi. Kali ini nadanya lebih mendesak. "Kita sudah lama di sini, tapi rasanya seperti tidak bergerak." Andi menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. "Mungkin ini cuma perasaan kita saja, Bu. Kita sudah lelah." Namun dalam hatinya, dia merasakan hal yang sama. Jalanan terasa semakin aneh, semakin panjang, seolah-olah waktu melambat di tempat ini. Lampu-lampu jalan yang biasanya membantu menuntun mereka seakan menghilang sepenuhnya. Dan suara mesin mobil yang berjuang mendaki tanjakan terdengar semakin berat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mobil Andi tersendat-sendat. Suara mesin yang tadinya menderu mulai bergetar dan kendaraan itu perlahan melambat. Andi menginjak pedal gas lebih dalam, tapi tidak ada respon. Mobil mereka mulai berhenti di tengah tanjakan, dikelilingi kabut tebal yang terus menutup pandangan. "Ya, kenapa mobilnya berhenti?" Suara Mira mulai terdengar panik. "Kenapa tidak jalan lagi?" Andi mencoba memutar kunci kontak, berharap mobil akan menyala kembali. Tapi yang terdengar hanya bunyi mesin yang berusaha hidup tapi tidak kunjung menyala. "Aku tidak tahu, Bu. Sepertinya mesinnya mati." Mira menatap keluar jendela, matanya melebar penuh ketakutan. Apa kita keluar saja? Mungkin kita bisa cari bantuan." Andi menggeleng cepat. "Tidak. Kita harus tetap di mobil. Kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Lagi pula, siapa yang akan kita temui di sini? Tempat ini kosong dan terlalu sepi." Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara kabut yang terus berdesir di luar mobil. Sari, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua orang tuanya dengan mata besar yang dipenuhi ketakutan. "Ayah, Ibu, aku takut," ucapnya dengan suara kecil hampir berbisik. Mira menoleh ke belakang, memaksakan senyum di wajahnya. "Tidak apa-apa sayang, kita cuma perlu tunggu sebentar, mobilnya akan nyala lagi." Namun, kata-kata itu tidak mampu mengusir rasa takut yang sudah menguasai mereka. Kabut di luar semakin tebal, dan suasana di dalam mobil semakin mencekam. Andi mencoba sekali lagi memutar kunci kontak, tapi hasilnya tetap sama. Mobil tidak mau menyala. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara aneh, suara samar-samar seperti langkah kaki yang menyeret di atas aspal. Suara itu terdengar pelan tapi jelas, semakin mendekat ke arah mobil. Andi menegang di tempat duduknya, matanya melirik keluar jendela, tapi kabut yang terlalu tebal menghalangi pandangan. "Ya, kamu dengar itu?" bisik Mira dengan wajah pucat. Andi mengangguk perlahan. "Iya, aku dengar." Langkah kaki itu semakin mendekat, terdengar semakin nyata di tengah kesunyian malam. Andi menelan ludah, hatinya mulai berdebar kencang. Siapa di luar sana? Pikirnya. Jalanan ini seharusnya sepi, tidak ada orang lain selain mereka. Tapi
Langkah kaki itu terdengar begitu jelas, seperti seseorang sedang berjalan pelan menuju ke arah mereka. Suara itu semakin mendekat, membuat jantung Andi berdegup semakin kencang. Mira menggenggam lengan suaminya dengan erat, sementara Sari mulai menangis pelan di kursi belakang, ketakutan luar biasa. "Ayah, Ibu, aku tidak mau di sini," Sari berbisik, suaranya terisak. "Aku mau pulang." Andi dan Mira saling bertatapan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di luar, kabut terus bergulung-gulung seperti makhluk hidup, dan langkah-langkah aneh itu masih terdengar semakin dekat. Sesuatu sedang mendekati mereka. Tapi, apa? Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti, hanya beberapa meter dari mobil mereka. Keheningan yang menyusul terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Andi memandang lurus ke depan, berharap bisa melihat sesuatu di balik kabut, tapi yang ada hanya putih pekat. "Apa yang terjadi ya?" tanya Mira dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu, Bu," jawab Andi pelan. Matanya tidak lepas dari pandangan di depan. Hawa dingin semakin merasuk ke dalam mobil membuat mereka gemetar. Dan dalam keheningan yang mengerikan itu, suara aneh lainnya mulai terdengar. Suara bisikan samar yang tidak bisa mereka pahami. Bisikan itu terdengar seperti berasal dari semua arah, mengelilingi mobil mereka, merasuki setiap sudut ruang. "Ya, bisikan apa itu?" Mira menoleh ke Andi, matanya membesar karena panik. Andi tidak menjawab. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Bisikan itu, meskipun tidak bisa dipahami, terdengar seperti panggilan dari sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Di tengah kabut yang pekat dan suara-suara aneh itu, Andi merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu sedang mengintai mereka di tanjakan angker ini. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi sangat nyata. Di tengah keheningan yang mencekam, suara bisikan-bisikan itu semakin jelas terdengar. Kabut di luar mobil tampak bergerak-gerak aneh, seolah-olah ada sosok-sosok yang bersembunyi di baliknya. Setiap helaan nafas dari Andi, Mira, dan Sari terasa berat, penuh dengan ketakutan yang semakin mencekik. "Ya, kita harus lakukan sesuatu," Mira berbisik dengan suara tercekat. "Kita tidak bisa diam saja di sini." Andi menggenggam erat kemudi mobil, tangannya gemetar. Dia tahu Mira benar, tapi perasaan takut yang begitu mendalam membuatnya hampir lumpuh. Di luar, kabut begitu tebal, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Dan bisikan itu, bisikan yang terus menghantui mereka, seolah-olah berusaha menyampaikan pesan yang tidak bisa dimengerti. "Aku tidak mau keluar," sahut Andi akhirnya. Suaranya serak. "Kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Kabut ini terasa salah." Mira menggelengkan kepala. "Kita tidak bisa menunggu di sini selamanya ya. Bagaimana kalau kita benar-benar terjebak? Bagaimana kalau kita tidak pernah keluar dari sini?" Mata Mira terbelalak saat ucapan itu keluar dari bibirnya, seperti mengucapkan kata-kata terlarang yang memperdalam kengerian situasi. Sari mulai menangis lebih keras. Air matanya mengalir tanpa henti. "Aku takut, Bu. Aku mau pulang." Mira berbalik dan mencoba menenangkan putrinya. Meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan yang tidak terbendung. Dia mengusap rambut Sari, berusaha memberikan sedikit kenyamanan di tengah teror yang tidak dapat dijelaskan. "Tenang sayang, kita akan keluar dari sini sebentar lagi. Semuanya akan baik-baik saja." Namun, sebelum Mira bisa mengatakan lebih banyak, mereka semua dikejutkan oleh suara keras yang tiba-tiba. Bruk! Sesuatu menabrak bagian belakang mobil dengan keras, membuat kendaraan berguncang hebat. "Apa itu?" jerit Mira, matanya melebar penuh ketakutan.
Andi menoleh cepat ke kaca spion, mencoba melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Namun hanya kabut pekat yang terlihat. Tidak ada yang tampak jelas, namun suara yang menyeramkan itu membuat jantung Andi berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah sesuatu atau seseorang baru saja menyerang mereka, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. "Ada sesuatu di luar," seru Andi panik. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Tapi aku tidak bisa melihat apa itu." Mira mencengkram lengannya erat-erat. "Pak, jangan keluar. Apapun itu kita harus tetap di dalam. Ini terlalu berbahaya." Andi hanya mengangguk pelan, hatinya bimbang. Namun bisikan itu semakin kuat, berputar-putar di sekitar mereka, memenuhi udara dengan ketakutan yang tidak terucapkan. Sari memeluk bonekanya erat-erat di kursi belakang, tubuh kecilnya gemetar tidak henti-henti. "Ayah, Ibu, aku takut. Tolong cepat pergi dari sini." Mata Andi melirik dashboard, mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini. Tapi mesinnya tetap mati dan semua upaya untuk menyalakan mobil kembali gagal. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencegah mereka untuk pergi. Tiba-tiba, dari tengah kabut yang pekat, muncul sesuatu yang membuat semua bulu kuduk mereka berdiri. Di depan mobil, perlahan muncul bayangan samar yang menyerupai sosok manusia. Semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Langkahnya berat dan terkesan tidak alami. Andi dan Mira saling berpandangan. Ketakutan meliputi mereka. Apa itu?" Mira berbisik dengan nafas tertahan. Matanya tidak lepas dari sosok tersebut. Andi dengan tangan yang gemetar mencoba meraih pegangan pintu mobil meski dia tahu tidak ada tempat untuk lari. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi kita tidak bisa keluar. Kita tidak tahu siapa atau apa itu." Mereka hanya bisa duduk terpaku saat sosok itu semakin mendekat. Cahaya lampu depan mobil mulai memantulkan siluet samar dari sosok tersebut. Sosok itu tampak tinggi dengan tubuh yang agak bungkuk mengenakan sesuatu yang menyerupai jubah lusuh. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian besar wajahnya, namun dari bentuk tubuhnya bisa ditebak bahwa itu adalah seorang wanita. "Tidak mungkin," Mira berbisik mengenai sosok yang sama. Itu wanita tua tadi. Dia ada di depan kita." Sosok itu, meski hanya siluet, jelas memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan wanita tua yang mereka temui di awal perjalanan. Namun, yang membuat situasi semakin mengerikan adalah gerakannya yang tidak wajar. Sosok itu seolah-olah berjalan tanpa beban, tidak tersentuh oleh gravitasi. Langkah-langkahnya nyaris melayang. Bagaimana mungkin dia bisa ada di sini?" Mira terdengar bingung dan ketakutan sekaligus. Andi tidak punya jawaban. Namun, semakin lama mereka memandangi sosok itu, semakin jelas bahwa apa yang mereka lihat bukanlah manusia biasa. Sosok wanita tua itu bergerak dengan cara yang menantang hukum alam, membuat Andi merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Tepat di depan mobil, ia menatap lurus ke arah mereka, meskipun wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya. Dalam keheningan yang menakutkan, terdengar suara gemerisik pelan seperti desahan angin, namun rasanya jauh lebih mencekam. "Ya, kita harus pergi sekarang," Mira berteriak dengan suara panik, mencoba menekan tombol pintu untuk membuka mobil. Andi menginjak pedal gas berulang kali berharap mesin akan hidup, namun tidak ada hasil. Dia menggigil, matanya masih terpaku pada sosok di depan mereka. "Aku sudah coba, Bu, mobilnya tidak mau nyala." Sari yang duduk di belakang mulai menangis lebih keras. "Ayah, tolong, aku takut." Saat itulah, dari luar
terdengar suara ketukan pelan di jendela samping Andi. Tok 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 tok. Suara itu lembut, namun mengerikan, seolah-olah seseorang sedang dengan sabar meminta masuk. Andi menoleh dengan gerakan lambat. Matanya melebar saat melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Di luar jendela, tepat di sebelahnya, wajah pucat dengan mata kosong dan senyum lebar mengerikan menempel pada kaca. Itu wajah wanita tua yang sama, wajah yang seolah telah lama mati, namun dengan mata yang menatap kosong ke dalam mobil tepat ke arah Andi. Senyum di wajah itu perlahan melebar, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tidak teratur. Tidak, Andi berbisik, merasa seluruh tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Ya, siapa di jendela? Mira bertanya panik, tapi dia tidak berani menoleh, tidak berani melihat apa yang sedang dilihat oleh suaminya. Andi tidak bisa menjawab, nafasnya tercekat, tangannya gemetar hebat. Sosok itu tetap menatapnya dari balik kaca, tersenyum dengan cara yang sama sekali tidak wajar. Rasanya seolah waktu berhenti. Dunia di luar mobil menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Dia ada di sini, bisik Andi akhirnya. Suaranya serak dan penuh ketakutan. Mira menutup mulutnya dengan tangan berusaha menahan jeritan. Sari di belakang kini menangis histeris. Tubuh kecilnya berguncang oleh ketakutan yang tidak terhingga. Kabut di luar semakin tebal, menutupi semua jalan keluar. Sementara sosok mengerikan di jendela terus menatap mereka tanpa berkedip, seolah-olah mereka adalah mangsa yang sudah terjebak dalam perangkap yang tidak bisa lolos. Di tengah kepanikan itu, mereka semua tahu satu hal. Mereka tidak bisa lari dari apa yang ada di tanjakan angker ini. Ketukan di jendela berhenti, tapi suasana di dalam mobil masih dipenuhi teror yang tidak terlukiskan. Wajah mengerikan itu, dengan mata kosong dan senyum lebar yang menyeramkan, perlahan menghilang ke dalam kabut yang semakin menelan mereka. Namun, kabut tidak benar-benar menghilangkan ketakutan. Justru kabut itu menyembunyikan apa yang mungkin masih mengintai mereka dari luar. Mira, yang sudah diambang kepanikan, mulai gemetar tidak terkendali. Dia mencoba menenangkan dirinya, tapi ketakutan sudah sepenuhnya menguasai. Ya, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus lakukan sesuatu. Andi, yang masih terperangkap oleh pemandangan mengerikan tadi, mengangguk pelan. Iya, tapi mobil ini tidak mau menyala. Kita terjebak di sini. Sari yang masih menangis di kursi belakang terisak dengan keras. Aku takut. Ayah, ibu, takut. Ayo kita pergi. Sari, tenang sayang. Mira berusaha menenangkan putrinya, meskipun suaranya sendiri terdengar gemetar. Kita akan segera pergi dari sini. Janji, ayah sedang berusaha. Andi sekali lagi mencoba menyalakan mesin mobil. Dengan penuh harapan dia memutar kunci kontak. Tolong, nyalalah, bisiknya pelan, hampir seperti doa. Namun, meskipun ia memutar kunci kontak berkali-kali, mesin mobil hanya mengeluarkan suara erangan lemah, sebelum akhirnya kembali mati. Andi memukul setir dengan frustasi, keringat dingin menetes di dahinya. Sial, kenapa mobil ini tidak mau hidup? Mungkin kita harus keluar, Mira bersuara dengan ragu. Mungkin kita bisa jalan kaki menuruni tanjakan ini ya. Andi menatapnya tajam, wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu tidak lihat apa yang terjadi di luar sana? Kita tidak tahu apa yang ada di kabut itu. Bisa saja kita tersesat. Atau... Andi berhenti sejenak, menelan kata-kata yang tidak berani ia ucapkan. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, terdengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari luar kabut, suara-suara mulai muncul. Bukan lagi bisikan, tetapi jeritan-jeritan yang memekakkan telinga. Jeritan-jeritan itu terdengar seperti orang-orang yang sedang kesakitan, merintih dalam penderitaan.
Suara-suara itu datang dari segala arah mengelilingi mereka. Sari menutup telinganya, menangis lebih keras, sementara Mira mulai meremas tangannya sendiri, wajahnya pucat pasi. Dengar itu ya, Mira hampir tidak bisa berbicara. Apa itu suara orang-orang? Andi mengangguk meski dia berharap suara-suara itu hanyalah ilusi. Mimpi buruk yang muncul karena terlalu lelahnya mereka. Iya, aku dengar, jawabnya lirih. Tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Jeritan-jeritan itu semakin keras semakin jelas. Ada rasa sakit yang tidak terbayangkan dalam setiap suara. Seperti orang-orang yang disiksa atau dihantui oleh sesuatu yang mengerikan. Andi mencoba melihat keluar lagi, berharap bisa menemukan asal jeritan itu. Tapi kabut yang pekat menghalangi pandangannya. Yang dia lihat hanyalah kegelapan yang tertutupi oleh lapisan kabut putih yang mematikan. Tiba-tiba, suara langkah-langkah kaki mulai terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Seolah-olah ada sekumpulan orang yang berjalan mendekati mobil mereka. Langkah-langkah itu berat, menyeret seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Mira memandang Andi dengan tatapan penuh ketakutan. Ya, kita harus keluar sekarang. Mira hampir berteriak. Jeritan-jeritan itu, orang-orang itu, mereka sedang mendekati kita. Andi berusaha keras berpikir cepat. Jika mereka keluar, mereka harus berhadapan langsung dengan apapun yang ada di luar sana. Dengan kabut yang menyembunyikan segala macam bahaya. Tapi jika mereka tetap di dalam mobil, mereka mungkin tidak akan pernah pergi dari tempat terkutuk ini. Baiklah, kata Andi akhirnya, suaranya bergetar. Kita akan keluar, tapi kita harus tetap bersama. Jangan sampai kita terpisah. Mira mengangguk cepat. Matanya dipenuhi oleh air mata. Baiklah, kita harus segera keluar. Kita akan mencoba menuruni tanjakan ini dengan berjalan kaki. Andi meraih senter dari dalam dashboard dan menyalakannya. Cahayanya menyinari kabut yang pekat, tapi hanya mampu menembus beberapa meter sebelum terhisap oleh kegelapan yang ada di luar. Dengan hati-hati, Andi membuka pintu mobil dan udara dingin langsung merasuki tubuhnya, membawa bau basah dan pengap yang tidak wajar. Jeritan-jeritan itu masih terdengar, kini terasa semakin dekat menggetarkan jiwa mereka. Mira, Sari, cepat keluar, kita tidak punya banyak waktu, kata Andi sambil melambaikan tangannya ke arah mereka. Mira dan Sari keluar dengan tergesa-gesa, dan mereka langsung berdiri di samping Andi menggigil karena dinginnya udara yang aneh. Mereka berdiri sejenak, mencoba mencari arah yang bisa mereka lalui. Kabut menutup seluruh pandangan, membuat mereka seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tanjakan angker ini sekarang lebih menyerupai neraka yang tidak berujung. Mana jalannya? Mira bertanya dengan nafas tersengal. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Andi menunjuk ke depan dengan senter, tapi cahayanya tampak sia-sia melawan pekatnya kabut. Kita harus tetap di pinggir jalan. Asalkan kita terus berjalan lurus, kita pasti akan sampai di bawah. Mereka mulai berjalan perlahan, menggenggam tangan Sari dengan erat di tengah kepanikan. Suara jeritan-jeritan dari kegelapan semakin mendekat, membuat langkah mereka semakin cepat. Setiap kali mereka mencoba mempercepat langkah, kabut seolah-olah semakin pekat, memperlambat mereka dengan kekuatan tidak terlihat. Di tengah-tengah perjalanan, Sari tiba-tiba berhenti. Dia menarik tangan ibunya dan menunjuk ke suatu arah di belakang mereka. Ayah, ibu, lihat, ada orang-orang. Andi dan Mira menoleh, dan mereka langsung tersentak oleh apa yang mereka lihat. Di dalam kabut yang tebal, tampak sosok-sosok samar yang bergerak mendekat. Jumlah mereka banyak, dan langkah mereka menyeret dengan pelan. Wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang tampak seolah-olah berkeliaran tanpa arah. Mereka, Mira hampir tidak bisa berbicara.
Tubuhnya mulai bergetar hebat. Mereka bukan manusia ya. Itu bukan orang biasa. Andi tahu Mira benar. Sosok-sosok itu bergerak dengan cara yang tidak alami, seperti bayangan dari dunia lain. Jeritan-jeritan yang mereka dengar sebelumnya berasal dari sosok-sosok ini. Makhluk-makhluk yang mungkin pernah hidup, tapi sekarang terperangkap dalam kegelapan abadi di tanjakan angker ini. Cepat, kita harus lari, Andi berteriak, menarik tangan Mira dan Sari dengan kuat. Mereka mulai berlari secepat yang mereka bisa di tengah kabut yang membelenggu. Nafas mereka terengah-engah, dan setiap langkah terasa berat seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Suara langkah-langkah, sosok-sosok menyeramkan itu semakin mendekat, dan jeritan-jeritan mereka semakin nyaring, memenuhi udara dengan ketakutan yang tidak terbayangkan. Sari menjerit keras ketika salah satu sosok itu tampak mendekat begitu dekat, hampir bisa meraih mereka dengan tangan kurusnya. Andi menguatkan genggamannya pada Sari, menariknya lebih kuat. "Terus lari sayang, jangan lihat ke belakang." Mereka terus berlari, berusaha melarikan diri dari teror yang mengejar mereka. Namun, seberapapun cepat mereka berlari, tanjakan itu seolah-olah tidak berujung. Kabut semakin pekat, dan suara jeritan makhluk-makhluk di belakang mereka terus menggema, seolah mengejar mereka tanpa henti. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, mereka melihat cahaya di kejauhan, dan itu adalah cahaya jalanan yang menandakan ujung tanjakan. "Lihat, kita hampir sampai," Andi berseru. Suaranya penuh harapan yang nyaris putus asa. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari menuju ke cahaya itu. Ketika mereka akhirnya keluar dari kabut, suara jeritan dan sosok-sosok menakutkan itu perlahan menghilang, tenggelam kembali ke dalam kegelapan tanjakan angker. Mereka terengah-engah, berdiri di ujung tanjakan dengan tubuh basah oleh keringat dan ketakutan. Namun, meski mereka selamat, ketakutan yang mencekam hati mereka akan tanjakan angker tidak akan pernah benar-benar hilang. "Kita selamat, kita benar-benar selamat," bisik Mira, memeluk Sari erat-erat berusaha menenangkan diri. Andi hanya bisa mengangguk, menatap tanjakan angker yang kini terlihat begitu sunyi di belakang mereka, seolah tidak pernah ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Tapi mereka tahu kebenarannya. Tanjakan angker itu menyembunyikan rahasia gelap yang tidak boleh dilupakan. Mereka selamat, tapi teror di tanjakan angker itu akan selalu menghantui mereka.